Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama aku Melisa Putri Tanjung. Aku dari kampus UISU Medan dan aku dari Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Jadi di sini itu aku bakalan membahas tentang Sumatera Utara ya teman-teman. Jadi Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang berada di bagian utara Pulau Sumatera, Indonesia. Luas wilayah provinsi ini yakni 72.981,23 km² dan ibu kota provinsi ini berada di kota Medan. Dan kalian tahu teman-teman, Sumatera Utara ini merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia loh, setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan terbanyak di Pulau Sumatera, dan yang terbanyak juga di luar Pulau Jawa. Pada umumnya, bahasa yang dipergunakan secara luas adalah bahasa Indonesia. Bahasa asli yang ada di Sumatera Utara terutama bahasa Batak, Melayu, dan Nias. Suku Melayu Deli mayoritas menuturkan bahasa Indonesia karena kedekatannya dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibu masyarakat Deli. Bahasa Nias dituturkan di Kepulauan Nias oleh suku Nias, sedangkan sebagian lagi di pesisir barat seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Natal menggunakan Minangkabau. Di Medan, orang Tionghoa umumnya menuturkan bahasa Hokkien selain bahasa Indonesia, sementara orang India menuturkan bahasa Tamil dan bahasa Punjab di samping bahasa Indonesia. Bahasa Jawa sendiri digunakan oleh masyarakat Jawa yang ada di daerah transmigrasi dan kota Medan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke seni dan budayanya ya teman-teman. Yang pertama itu kita bakal membahas musik. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir, terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Suku Batak Toba, Pakpak, dan Simalungun mempunyai alat musik yang disebut gondang, yang biasa dibunyikan ketika upacara adat, dalam pernikahan, kematian, dan lain sebagainya. Sementara suku Batak Mandailing dan Angkola memiliki instrumen musik yang mirip dengan gondang, yakni gondang sambilan. Suku Melayu di pesisir timur memiliki alat musik yang sama dengan suku Melayu pada umumnya seperti akordeon, gendang Melayu, dan biola. Sementara di Tanah Karo terdapat alat musik kulcapi dan gendang yang biasa digunakan untuk mengiringi tari, lendak, atau guro-guro aron. Lanjut ke arsitektur ya teman-teman. Dalam bidang seni rupa yang menonjol adalah arsitektur rumah adat yang merupakan perpaduan dari hasil seni pahat dan seni ukir serta hasil seni kerajinan. Arsitektur rumah adat terdapat dalam berbagai bentuk ornamen. Pada umumnya, bentuk bangunan rumah adat pada kelompok adat Batak melambangkan kerbau berdiri tegak. Hal ini lebih jelas lagi dengan menghias pucuk atap dengan kepala kerbau. Rumah adat etnis Batak, rumah bolon, berdiri kuku dan megah, serta masih banyak ditemui di Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Rumah adat Karot kelihatan besar lebih tinggi dibandingkan dengan rumah adat lainnya. Atapnya terbuat dari ijuk dan biasanya ditambah dengan atap-atap yang lebih kecil berbentuk segitiga yang disebut ayo-ayo rumah dan terstek. Dengan atap menjulang berlapis-lapis itu, rumah Karot memiliki bentuk khas dibanding dengan rumah tradisional lainnya yang hanya memiliki satu lapis atap di Sumatera Utara. Dan kita akan lanjut ke tarian. Perbendaharaan seni tari tradisional meliputi berbagai jenis. Ada yang bersifat magis dan ada yang bersifat profan. Magis sendiri bermaksud tari sakral teman-teman yang biasanya ditarikan oleh Dayu Tatu. Dan tari profan biasanya ialah tari pergaulan muda-mudi yang ditarikan pada pesta gembira. Ayo teman-teman, tari magis tersebut adalah tari adat yang merupakan bagian dari upacara adat loh. Dan tari profan ini biasanya ditarikan saat acara perkawinan. Biasanya ditarikan oleh para hadirin termasuk pengantin dan juga para muda-mudi. Tari muda-mudi ini misalnya murah-murah, perakut, sipajok, patam-patam, sering, dan kebangkiung. Tari magis misalnya tari tortor, nasiaran, tortor tunggal penuluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Selain dari tarian Batak, terdapat pula tarian Melayu seperti Serampang 12, tarian Gundala-Gundala dari Tanah Karo, tarian Maena dan Moyo dari Nias, dan tarian Sikambang dari pesisir Barus. Tarian Sikambang ini biasanya ditampilkan saat perayaan menikah dan khitanan. Sekarang kita lanjut ke kerajinan ya teman-teman. Selain arsitektur, tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini adalah kain ulos dan kain songket.
Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, kesenian, dan lain sebagainya. Bahan kain ulos sendiri terbuat dari benang kapas atau rami. Warna ulos biasanya adalah hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan. Pada suku Pakpak, ada tenunan yang dikenal dengan nama oles. Biasanya warna dasar oles adalah hitam, kecoklatan, atau putih. Pada suku Karo ada tenunan yang dikenal dengan nama uis. Biasanya warna dasar uis adalah biru tua dan kemerahan. Pada masyarakat pesisir barat ada tenunan yang dikenal dengan nama songket barus. Biasanya warna dasar kerajaan ini adalah merah tua atau kuning emas. Dan sekarang kita akan lanjut ke makanan khasnya. Ayo, siapa ini yang suka makanan-makanan dari Sumatera Utara, teman-teman? Jadi makanan khas di Sumatera Utara ini ada banyak-banyak juga macamnya, teman-teman. Kayak mie gomak, ada ikan mas arsik, ada bika Ambon loh. Kalau kalian ada yang suka bika Ambon nggak di sini? Dan di Sumatera ini, di daerah pesisir, makanan berbahan ikan laut mudah ditemui. Sementara di kawasan Danau Toba dan Kepulauan Nias, makanan berbahan babi lebih banyak ditemui. Beberapa makanan populer antara lainnya roti canai yang disajikan dengan kari kambing atau ayam yang kaya rempah, serta nasi biryani yang harum dengan daging berbumbu yang dibuat oleh kuliner khas India. Dan ada juga martabak India dengan isian daging cincang berbumbu dan dosa, sejenis pancake tipis yang disajikan dengan chutney dan sambar juga menjadi favorit. Enak banget loh teman-teman, kalian harus cobain deh. Selain itu ada juga makanan khas Melayu, di antaranya ada urap anyang, roti jala, kue rasidah, bubur pedas, baju nanas, dan halua, manisan buah dan sayur juga. Dan juga ada beberapa makanan yang dikenal berasal dari Sumatera Utara, yakni bika Ambon tadi teman-teman dari kota Medan, kemudian ikan mas arsik, mie gomak, lontong Medan, lemang, lapet, nainura, embus-embus, manuk nampin nadar, dan lainnya. Nah, ternyata banyak juga ya pembahasan kita tentang Sumatera Utara ini teman-teman. Jadi aku rasa sampai sini aja ya aku membahasnya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Maaf jika ada salah kata dari aku teman-teman. Semoga video ini bisa menambah wawasan